gue ngeliat ada sosok cewek nih bang, ngebelakangin gue kan. Ya udah, pas udah gue lihat perempuan itu, sosok itu, gue panggil. Misi tante, mau tanya ini musola ya, gitu kan. Itu pertama, nggak ada jawaban nih bang. Terus gue tanya kedua kali kan, tante maaf misi mau tanya ini musola ya, gitu kan. Nggak ada bang, tetap nggak dijawab gitu. Nah pada saat ketiga kali gue mau nanya, baru gue buat mau bersuara, itu sosok perempuan nengok bang. Ya kan kalau pada umumnya manusia nengok ya cuma segini doang gitu kan. Ini dia muterin kepala bang, kepalanya muter sampai 360 derajat. Iya. Gak lama dari itu gue dengar ketokan lagi bang. Muncul lagi nih suara. Muncul lagi, tapi kayak ketokannya kayak ketokan maksa gitu, kayak gedur, tuk 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 gitu kan, kencang banget suaranya. Ya gue disitu langsung refleks nengok kan, gue refleks nengok. Ini bang, menurut paling serem. Jadi pas gue nengok gitu, di kaca mobil gue itu nempel perempuan kayak gini, nempel di kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan di video kali ini seperti biasa gue udah kehadiran seorang narasumber yang mau bercerita tentang perjalanan horornya nih pada saat ke Sumatera, lebih tepatnya di daerah Lampung. Jadi narasumber gue ini mendapatkan teror demi teror nih. Teror itu nggak hanya di kapal, namun teror itu berlanjut sampai ke rumahnya nih. Dan seperti apa kisah selanjutnya yang dialami sama narasumber gue, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Maul udah berkenan hadir di Dimensi Mistik untuk menceritakan tentang perjalanan horornya nih ya pada saat waktu itu mendatangi acara nikahan sepupu di Sumatera, Lampung nih. Dan katanya Bang Maul mendapat teror nih ya di kapal itu ya. Iya bang, jadi pada saat itu di kapal ya bang, gue dapet teror yang hancur banget bang. Iya. Awalnya tuh gue mimpi dan pada saat gue mau subuhan itu gue nyasar bang, jadi salah belok gitu kan. Gue ketemu satu ruangan dan di dalamnya itu ada sosok perempuan. Nah karena gue nyari musola, gue negor tuh perempuan, kayak nanya kan musola di mana. Sampai pertanyaan gue mau nanya yang ketiga kali, itu perempuan langsung nengok bang. Bukan nengok biasa bang, kepalanya muter 360 derajat dan badannya ngikut muter. Jadi kepalanya dulu, baru badan. Kepalanya muter 360 derajat nih. Iya. Dan Bang Maul lihat jelas banget ya. Jelas banget di bang. Posisi itu ya. Dan bukan cuma itu aja bang. After gue nikahan itu ya, pulang dari Lampung, gue diikutin sama satu sosok sampai ke rumah di Depok. Sosoknya ini ngikut sampai ke Depok nih. Iya, balik ke Jakarta terus ke Depok. Jadi berarti benar-benar penuh teror ya. Dari kapal sampai ke rumah pun diikutin nih. Dengan sosok yang berbeda ya bang. Dengan sosok yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Gila-gila. Tapi ini mungkin boleh kita tahan dulu nih bang ceritanya bang ya, biar teman-teman penasaran nih. Nah tadi kalian udah denger sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Maul barusan. Dan Bang Maul ini lebih tepatnya 1 tahun yang lalu persis Bang Maul ini pernah bercerita di Dimensi Mistik tentang temennya atau sahabatnya yang meninggal karena kecelakaan tunggal nih. Jadi buat kalian semua yang mau nonton ceritanya Bang Maul, kalian bisa nonton yang seperti ini nih. Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Maul, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini, kalian bisa banget langsung aja mampir atau DM cerita kalian ke email Dimensi Mistik, atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Bang Maul, boleh dimulai nih, gimana awal mulai ceritanya?
Ya bang, kali ini gue mau berbagi cerita pada saat tahun 2018, yaitu pada masa gue masih SMP. Kebetulan tahun 2018 itu gue diundang sama satu keluarga gue tuh ke nikahan kakak sepupu gue di nomor 4. Kebetulan itu dapat orang Lampung. Jadi pada tahun 2018 itu gue sama satu keluarga kurang lebih 50 orang. Jadi keluarga besar gitu ya. Besar lah ya. Kurang lebih 50 orang kita berangkat ke Lampung. Nah pada saat itu kita kan berangkat di hari Kamis jam 9 malam. Dan kita pulang itu dari Sabtu kalau nggak salah habis maghrib. Nah pada saat pagi itu ya orang tua gue kan yang preparein baju segala macem kan. Terus sekitar jam 4 sore itu gue pulang sekolah, gue langsung berangkat ke rumah nenek gue di daerah Jakarta Selatan, Pancoran. Kita kumpul dari situ karena jalan dari situ juga. Sekitar jam 4 gue udah di rumah nenek gue, tapi ada beberapa keluarga yang belum datang gitu kan. Akhirnya ditunggu sampai kurang lebih jam 5, keluarga gue nyampe semua yang punya mobil gitu ya. Kebetulan waktu itu kita berangkat 9 mobil. Dan habis sholat maghrib itu kita prepare masukin barang ke mobil gitu ya, kayak tas-tas yang dibawa, koper-koper segala macem ke mobil yang berangkat gitu ya, 9 mobil itu. Terus sekitar mungkin gue agak lupa jam setengah 9 atau jam 9 kurang itu kita berangkat ke Pelabuhan Merak. Estimasi perjalanan kalau nggak salah seinget gue itu 3 jam, kurang lebih nyampe pelabuhan itu setengah 12 atau jam 12 kurang. Dan pasnya nyampe pelabuhan itu kita ngantri buat masuk ke kapal. Dan kebetulan gue itu berangkat di mobil ke-7. Gue ikut di mobil ke-7 gitu ya. Nyampe kapal, parkir mobil, itu kita langsung turun dan prepare bawa tas yang sekiranya yang perlu barang-barang dibawa gitu kan. Naik ke atas ke ruang tunggu. Nah, gue tuh pada saat itu ya masa-masa SMP itu, gue orangnya penasaran, kepoan lah orangnya. Dan di situ sekitar jam setengah 1, gue ngekspor kapal bang. Jadi gue keliling kapal gitu. Sampai akhirnya jam 1 itu gue ke deck. Jadi kayak ke parkiran. Di sampingnya kan ada space buat seorang sendiri gitu kan. Gue di situ sambil ngeliat laut. Gak kerasa kalau nggak salah udah setengah jam gue di situ. Dan di belakang gue itu ruangan. Ruangan gitu terus ada kacanya, kaca bulat gitu ya. Dan gue ngerasa di dalam ruangan itu tuh rame bang. Rame kayak banyak orang gitu ya. Ya gue pikir itu mungkin kru kapal. Ya udahlah gue nggak hirauin. Tapi nggak lama dari situ gue ngerasa ada yang lewat di belakang gue. Ada yang lewat. Iya, ada yang lewat gitu. Terus pas gue ngeh lagi, harusnya kan kalau orang lewat itu seenggaknya misi atau sekiranya nabrak gue gitu atau nyenggol gitu kan. Karena emang di kapal yang samping kapal itu emang buat satu orang doang. Ada space buat nggak ada space lagi gitu. Tapi gue ngerasa gue nggak ada dengar suara permisi atau sekiranya orang nabrak gue, tapi gue ngerasa ada yang lewat aja. Dan gue nggak dengar kayak langkah kaki, gue nggak dengar. Jadi kayak hawanya tuh ada yang lewat aja gitu kan. Ya gue pikir itu udah nggak benar, gue memutuskan untuk naik ke atas ke ruang tunggu lagi. Pas udah gue balik badan gitu ya, terus pas gue balik badan gue ngeliat di kaca itu ada sosok perempuan tapi nyamping. Ya gue pikir itu kru kapal kru cewek gitu kan yang di kapal itu. Ya udah gue nggak bikin pusing, gue nggak mau mikirin, gue ke atas gitu kan. Pas di atas itu kalau nggak salah udah setengah 2, gue tidur di ruang tunggu. Gue tidur. Pas gue tidur itu harusnya kan kalau tidur mimpi gitu kan, tapi ini tidur ini gue blank, maksudnya hitam gitu. Di dalam mimpi ini kayak nggak ada gambar gitu. Iya, kayak nggak ada gambar, kayak hitam aja gitu kan. Terus nggak lama itu gue dengar suara itu suara perempuan. Dia ngomong, ayo main sama tante sekali. Terus nggak lama kemudian suara yang sama dengan kata-kata yang sama, yaitu ayo main sama tante.
Dan yang ketiga kalinya bang, dengan kata yang sama, dengan suara yang sama, perempuan gitu ya, tapi ini lebih ngebentak kayak, ayo main sama tante. Di situ. Sampai kayak gitu nih. Sampai kayak gitu. Dan pas bentakan itu yang ketiga kali itu, gue langsung kebangun. Pas gue kebangun, ya gue kebangun gitu kan, kaget. Keluarga gue tuh udah ngeliatin gue. Jadi kayak gue kebangun gini, ya itu gue langsung liat keluarga gue gitu kan. Om tante gue, sepupu-sepupu gue yang lain gitu kan. Terus pas udah kayak gitu, ternyata yang gue tuh ngerasa kan ya di laut dingin gitu kan. Jadi pas tidur itu gue ingat banget gue pakai jaket. Ternyata pas gue bangun itu gue udah nggak pakai jaket bang. Dan ternyata satu tubuh gue tuh keringetan. Udah nggak mengenakan jaket lagi. Udah nggak pakai jaket. Ya? Dan harusnya kan kalau orang tidur sekiranya ya enggak lah kalau dia diapain atau ya gitu kebangun gitu kan, ya kan. Apalagi waktu itu gue jaketnya hoodie, gue pakai hoodie waktu itu. Dan pas gue bangun kayak gitu langsung ditanya kan, kenapa? Gitu kan. Kan di keluarga gue dibahasainnya Huda kan. Huda kenapa gitu? Ya gue waktu itu mikirnya ya mungkin cuma mimpi. Ya gue bilang nggak apa-apa gitu. Udah nggak apa-apa, gue bilang kayak gitu kan. Udah kayak gitu akhirnya gue tidur lagi. Dan alhamdulillah pas tidur kedua ini gue udah nggak dapat mimpi itu lagi kan. Ya udah kayak tidur pada umumnya gitu. Singkat cerita gue udah tidur dan dibangunin sekitar subuh, itu jam 5. Jam 5 pagi gue dibangunin, ternyata gue ditinggal sholat subuh. Pas ditinggal sholat subuh itu gue disuruh sholat ke musola kan. Karena om gue sama sepupu gue yang lain tuh udah pada berangkat, udah pada duluan itu ke musola. Tinggal beberapa tante gue doang yang lagi gak sholat. Udah itu ya udah gue disuruh ke musola. Nanti kalau misalnya bingung musola di mana tanya aja gitu kan. Kalau ketemu orang atau ada kru yang ketemu gitu kan tanya aja. Nah ya udah gue keluar ruang tunggu, terus gue ke bawah, gue cari tuh musola. Gak lama gue jalan gitu kan, terus gue ketemu kayak ada belokan kanan sama kiri gitu kan, pertigaan gitu. Ya karena emang sebelumnya gue nggak ketemu orang gitu ya atau kru kapal yang lewat, ya gue langsung belok kiri aja. Gue pikir ya udah kan nyari musola, kalau misalnya salah ya tinggal balik arah gitu kan. Udah gue jalan gue belok kiri. Nah kan kebetulan itu masih jam 5 ya bang, jadi kayak gelap gitu kan, masih gelap. Ya walaupun kapal gitu kan, ya kebetulan sih waktu itu ada lampu tapi lampunya tuh remang-remang. Nah gue pikir emang lampunya itu udah mau mati lah, udah mau korslet gitu kan. Ya gue pikir ya udahlah jalannya terus. Gue jalan-jalan itu lorong ya udah makin ya lampunya masih sama gitu, masih redup, masih kayak remang-remang gitu kan. Nggak lama dari situ gue ngeliat ada sosok cewek nih bang ngebelakangin gue kan. Ya udah pas udah gue lihat perempuan itu, sosok itu, gue panggil, misi tante, mau tanya ini musola ya gitu kan. Itu pertama, nggak ada jawaban nih bang. Terus gue tanya yang kedua kali kan, tante maaf misi mau tanya ini musola ya gitu kan. Nggak ada bang, tetap nggak dijawab gitu. Nah pada saat ketiga kali gue mau nanya, baru gue mau bersuara, itu sosok perempuan nengok bang. Ya kan kalau pada umumnya manusia nengok ya cuma segini doang gitu kan. Ini dia muterin kepala bang. Kepalanya muter sampai 360 derajat. Iya. Dan gak lama dari situ badannya ikut muter. Jadi kepalanya dulu baru badannya. Itu posisinya Bang Maul sama si cewek itu aja di tempat itu ya? Iya, cuma berdua. Nah di situ gue langsung kaget kan, maksudnya ini bukan manusia gitu kan. Ya udah gue kabur kan. Gue kabur karena pas dia balik badan itu sosoknya hancur banget bang. Mukanya hancur, terus rambutnya berantakan gitu kan. Terus di bajunya itu banyak darah. Gue kabur gitu kan, gue lari. Tapi anehnya bang, selama gue lari itu gue nggak nyampe di belokan yang tadi. Di tempat itu aja nih berarti Bang Maul lari di tempat gitu ya? Iya. Yang gue sadar-sadar tuh pas kenapa gue tahu gue lari di tempat, dia itu ada tangan yang nepok pundak gue dan dia ngomong gitu kayak di sini aja sama tante, ayo main sama tante, kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak nahan ya? Kayak nahan. Dan itu gue sadar, ternyata gue lari di tempat. Dan di situ gue berusaha kayak, ayo bisa lari lepas gitu kan. Dan alhamdulillah itu waktu itu lepas gitu kan. Gue bisa lari dan gak lama gue lari itu, gue ketemu sama kru kapal gitu ya, cowok. Ditanya gue gitu kan,
kamu dari mana gitu kan. Iya om, aku lagi nyari musola gitu kan. Kamu nggak pengen sana, penumpang tuh nggak boleh ke sana. Ayo sini om antar ke musola gitu kan. Dan ternyata bang, musola itu ke kanan harusnya, Bukan belok ke kiri. bukan belok ke kiri. Dan di sepanjang jalan kiri itu tadi nggak ada siapapun ya? Nggak ada. Orang, Nggak ada. penumpang apapun ya? Gak ada. Akhirnya gue dianterin ke musola, nyampe lah gue di musola gitu kan. Nah pas di musola itu, sepupu gue, om gue gitu kan pada nanya, dari mana kamu gitu kan, ditungguin dari tadi gitu kan. Udah sana sholat gitu kan, dari mana emang kamu gitu kan. Ya gue bilang aja, nyasar om gitu kan, nggak apa, salah belok tadi. Ya udah sana sholat gitu kan. Ternyata bang, dari ruang tunggu itu sampai gue ke musola tuh 15 menit. Yang harusnya tuh paling cepat cuma 5 menit. Jadi lama di muter-muter itu ya? Iya, lama di yang Pas belokan pas itu ya? belok kiri itu. Akhirnya dari situ gue sholat. Selesai sholat itu kalau nggak salah 5:30, gue baliklah ke ruang tunggu gitu kan. Karena pas udah selesai sholat itu, gue jadi om gue paling depan, gue di barisan nomor 4. Jadi om gue, sepupu gue 2, gue di sini. Gue jalan gitu kan beriringan. Dan pas gue ke lorong itu, gue lihat sosok perempuan itu masih ada ngeliatin gue. Sosoknya masih ada nih cewek? Iya, di ujung lorong sebelah kiri sana. Ya gue refleks langsung nunduk gitu kan, karena takut gitu kan. Gue langsung kayak gue langsung nunduk, gue ngikutin. Jadi gue ngeliat jalan tuh dari jalan kaki gue aja gitu kan. Dalam dari situ ternyata ada pemberitahuan kalau ternyata kapal tuh udah mau nyampe pelabuhan Bakauheni gitu kan. Kalau nggak salah itu udah jam 6 kurang gitu kan. Akhirnya dari situ prepare lah, kayak jaket gue pakai lagi gitu kan. Terus kayak HP gue kasih ke ibu gue, sama kayak tas-tas yang dibawa di preparein lagi gitu kan. Sudah dari situ gue ditanya kan, tadi kemana, katanya nyasar gitu kan. Iya tadi nyasar gitu kan, salah belok. Ya udah kan, udah nggak dipermasalahin lagi. Turunlah waktu itu 6:30 turun, masuk ke mobil. Nah pas gue mau masuk ke mobil, kan gue mobil ke-7 ya tadi bang, gue ngeliat ada sosok perempuan itu duduk di mobil. Sosok perempuan yang tadi di kapal ini? Iya, dia duduk di mobil, di bangku tengah gitu ya, tapi yang pintu sebelah kiri dia duduk kayak gini, tapi kepala itu nengok gue gitu. Jadi kepalanya ngeliat keluar jendela gitu. Sambil nengok ke jendela gitu, keluar jendela ya? Wah di situ gue langsung pikir, wah udah gue mau tuker tempat gitu, kamu tuker mobil gitu kan. Akhirnya di situ gue ngomong ke supir, ke kakak sepupu gue yang nyupir gitu kan, pengen ganti mobil dong gitu kan. Udah mau ganti mobil kan, mau ke mobil mana? Mau ke mobil 5 aja. Oh ya udah tukeran sama mobil 5, siapa yang mau pindah. Dan alhamdulillah itu bang, ada yang mau pindah sepupu gue gitu kan. Akhirnya kita tukeran tuh di mobil 5. Ya udah pas udah itu kan lama kan, maksudnya kan dari mobil paling belakang dulu kan turun sampai mobil gua turun, dan alhamdulillah bang nggak ada apa-apa. Nah kebetulan dari Bakauheni itu ke kampung calon istri kakak sepupu gua pada saat itu perjalanan 3 jam kurang lebih. Jadi pas turun kapal itu jam 7 atau setengah 8 gue lupa, dan nyampe sana itu jam 10 pagi nih? Iya pagi, 10 pagi. Nyampe sana itu udah hari Jumat kan berarti kan. Pas hari Jumat, akhirnya pas nyampe langsung tuh barang-barang turunin dan prepare buat sholat Jumat gitu kan. Tapi di situ gue mutusin buat tidur karena capek banget gitu kan. Gue mutusin buat tidur, tapi di tidur itu bang, gue dapet mimpi perempuan yang di kapal dengan kata-kata yang masih sama. Ayo main sama tante. Itu Kata-katanya sama nih? sama. Kata-kata sama. Dan di situ kebetulan kan gue satu kamar sama om gue. Akhirnya dari situ gue kebangun. Terus sama om gue ditanya, om gue nih kebetulan bisa. Dan dia nanyakan kenapa? Ya gue ceritanya kan gue ngomong dapat mimpi ini. Udah diganggu sama sosok yang di kapal. Diganggu gimana? Akhirnya gue ceritain tuh dari yang gue mimpi pertama gitu kan, terus sampai yang pada saat sholat subuh itu yang ternyata gue diganggu ya, yang gue bilang nyasar emang nyasar sebenarnya kan, tapi nyasar itu sampai diganggu. Akhirnya sama om gue, yaudah nanti jam 1 ketemu sama om lagi gitu kan. Ya udah. Dan dari situ
setelah gue cerita ke om gue berani buat tidur lagi. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa bang. Maksudnya mimpinya ya udah normal, tidur normal gitu kan. Sampai akhirnya gue dibangunin setengah 12 buat sholat Jumat. Dari situ gue mandi, prepare sholat Jumat. Terus sekitar jam 1 gue ketemu nih sama om gue di salah satu kamar yang mau disiapin buat kita berdua doang gitu kan. Jadi kayak butuh satu kamar kosong yang buat berdua doang. Sama om gue kayak ibaratnya dibersihin lah, didoa-doain gitu kan. Didoain terus kata om gue udah aman, gak diganggu lagi gitu kan. Ya bener tuh bang. Jadi kan habis gue didoain itu kurang lebih hampir setengah jam. Jadi gue dari setengah 2 itu gue free gitu kan, kayak main-main gitu segala macem sampai asar, sholat segala macem sampai malamnya gitu ya. Karena kan ada acara sebelum acara resepsi gitu kan. Itu acara dari asar sampai habis sisa gitu kan. Itu gue capek banget. Jadi habis sisa itu sekitar jam 8 gue tidur. Alhamdulillah itu bang, di malam itu gue tidur normal. Jadi kayak tidur nyenyak pada umumnya lah. Nah kebesokan paginya dibangunin jam 6 buat persiapan resepsi acara pernikahan gitu kan. Nah kebetulan itu kan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itulah hari terakhir. Jadi kita pulang setelah acara resepsi. Sebenarnya kan resepsinya itu acaranya sampai malam. Tapi keluarga gue sama yang dari Jakarta itu semua mutusin buat pulang abis maghrib. Ya jika cerita selesai acara resepsinya itu kita abis maghrib. Sebelum maghrib kita udah prepare dari jam 5 itu masukin tas ke mobil. Terus habis itu sholat maghrib berjamaah gitu, sholat maghrib berjamaah di masjid. Terus habis itu kita persiapan doa pulang. Jadi kayak berangkat kan berdoa dulu ya tadi sebelumnya. Terus pulangnya kita berdoa agar nyampe Jakarta tuh aman, selamat gitu kan. Dan kebetulan gue udah balik lagi ke mobil 7. Karena gue pikir ya udah aman gitu kan, udah diusir lah bahasanya. Udah itu kita doa, terus pas setengah 7 kita berangkat ke Pelabuhan Bakauheni. Nah kurang lebih nyampe ke pelabuhan itu jam setengah 10 atau jam 10 gue agak lupa. Nah pas perjalanan dari ke rumah istri kakak sepupu gue ini ke pelabuhan itu kan 3 jam. Yang awalnya dari Bakauheni ke rumah kakak sepupu gue ini aman-aman aja. Pulangnya gue mendapat teror lagi bang. Jadi di perjalanan itu gue kan duduk di seat paling belakang ya, seat nomor 3 paling kiri. Dia otomatis dekat kaca. Nah di mobil itu kita 9. Jadi supir, terus yang depan, di tengah 4, di belakang 3. Nah gue tuh di paling belakang kan, yang bertiga itu, dan gue paling kiri. Nah di mobil itu gue kayak gini, tangan gue kayak gini di kaca, terus gue ngambil ngeliat depan kan. Kayak gini, terus tiba-tiba kaca gue diketok bang. Itu keadaan mobil jalan ya. Kacanya ada yang ketok. Jadi ketok dari luar, kayak tok gitu kan. Ya gue pikir itu apa? Ya udah gue kayak nengok gini kan, gue nengok, oh nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah gue lanjutin lagi kan aktivitas gue yang diem di mobil gitu kan. Gini, terus gak lama kemudian kaca gue diketok lagi, kayak tok gitu kan. Nah di situ gue nengok lagi. Gak ada siapa-siapa bang. Akhirnya situ gue nanya lah ke sepupu gue di samping gue, lu dengar ketokan gak? Apaan sih ketokan? Gak ada suara apa-apaan. Lu gak usah nakut-nakutin gue, lu jangan sepi kayak gini kan. Ya udah tuh gue gak mikirin. Sampai kayak gitu ya udah gue duduk lagi kan di depan gue gitu kan. Tapi duduk gue tuh gak kayak tadi, tapi duduk gue kayak gini. Gue kayak gini. Gak lama dari itu gue dengar ketokan lagi bang. Muncul lagi nih suara. Muncul lagi. Tapi kayak ketokannya kayak ketokan maksa gitu, kayak digedur, kayak tuk gitu kan, kencang banget suaranya. Ya gue disitu langsung refleks nengok kan, ini bang, menurut gue paling serem. Jadi pas gue nengok gitu, di kaca mobil gue itu nempel perempuan kayak gini, nempel di kaca. Mukanya gitu nempel? Iya, jadi tangannya di kaca terus mukanya nempel gitu, ngikut. Jadi kayak mobil gue jalan kan, jadi kan misalnya kaca nih, ini dia nempel gitu ngikut. Yang ngeliat cuma Bang Mawal aja nih sendiri atau keluarga yang di dalam dulu semua pada ngeliat? Gue doang, karena yang dengar kotakan cuma gue. Iya. Nah, kenapa gue bilang serem? Jadi itu ya sebenarnya perempuan, tapi gak ada kulitnya bang. Hah? Gak ada kulitnya. Gak ada kulitnya? Gak ada kulit. Gak ada kulit, matanya melotot ke gue. Udah gitu doang. Terus rambutnya berantakan gitu.
Ya karena gue saking takutnya, gue cuma ngeliat sekilas gini, gue langsung refleks nengok lagi ke depan. Sekejap bang. Iya, gue cuma segitu doang ngeliatnya. Dari situ gue berani diri buat ngelirik, nggak nengok, gue ngelirik dari ekor mata gue ngelirik gini, udah nggak ada tuh sosok. Ya udahlah gitu kan. Terus gak lama dari itu nyampe lah kita di Pelabuhan Bakaheni. Terus nyampe Pelabuhan Bakaheni, kita mobil prepare masuk kapal. Yang awalnya gue mikir gini bang, kalau gue dapat kapal baru, gue mau ngekspor lagi kapalnya. Tapi mungkin takdir berkata lain nih bang, ternyata gue dapat kapal yang sama, kayak pas keberangkatan. Dapat kapal yang samanya. Iya, nggak tahu tuh kayak gimana caranya gue dapat kapal yang sama. Yaudah, karena gue tahu ini kapal ibaratnya serem gitu ya, gue diem di ruang tunggu. Akhirnya nggak berani explore nih. Nggak berani, karena gue udah tahu di kapal itu ada apa. Ya udah, sekitar jam 11 atau setengah 12 gue lupa. Gue udah di ruang tunggu tuh, mobil udah masuk, gue di ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu karena gue nggak bisa kemana-mana, malas nge-explore gitu ya, gue tidur. Tapi pas gue tidur itu, gue dapet mimpi bang. Mimpinya bukan cuma satu sosok, tapi dua sosok langsung. Yaitu sosok yang di kapal, sama sosok perempuan yang ngikut di mobil. Yang gue liat di mobil maksudnya. Di mimpi itu dua sosok itu ada nih? Yang sosok kapal masih omongan yang sama, yaitu Ayu main sama tante. Kalau yang sosok yang mobil ini, yang ngikut yang di perjalanan tadi gue lihat, itu cuma ketawa. Tapi dari situ gue bisa sadar dia ketawa kan. Ketawanya kayak ngelengking banget sampai akhirnya tuh gue kebangun. Kebetulan di situ ada om gue yang bisa kan. Gue langsung kebangun kaget gitu kan, sama om gue langsung tanya. Masa langsung ditanya gitu kan kayak om gue, kamu diganggu lagi ya? Udah diganggu lagi ya gitu. Ya gue cuma ngangguk gitu kan, sambil ngomong iya gitu kan. Ya udah sini duduk samping om. Akhirnya gue duduk samping om gue, ditanya dapat mimpi apa. Ya gue jelasin kan mimpi yang sama yang kayak sebelum-sebelumnya datang lagi tuh mimpi. Sama tadi pas di perjalanan udah ngelihat sosok perempuan yang ini gitu kan di mobil. Kayaknya dia ngikut gitu kan. Oh ya udah, om bantu beresin bahasa gitu kan. Akhirnya gue duduk, terus kening gue dipegang gini sama om gue sambil doain. Udah tuh, akhirnya gue disuruh tidur lagi. Terus kata om gue kan, udah kamu boleh tidur lagi, udah aman kok. Ya tuh, gue tidur. Dari gue tidur itu, gue safe dengar suara orang baca Al-Quran, orang ngaji gitu ya. Ternyata om gue tuh lagi ngaji. Katanya sih biar gue tidurnya tenang gitu kan, karena denger ayat suci Al-Quran kan. Ya bener bang, gue tidur nyenyak banget tuh pada saat itu. Gue tidur nyenyak banget. Dan sampai akhirnya gue gak sadar udah sekitar jam 4. Jam 4 subuh. Karena jam 4 subuh itu kapal udah mau nyampe Merak lagi. Udah mau nyampe Merak. Karena udah itu gue dibangunin dibilangin kalau udah mau nyampe. Lalu gue bangun. Terus kita preparein kan tas-tas yang dibawa ke atas, kayak dipersiapin buat masukin mobil lagi gitu kan. Udah kayak gitu. Ternyata mobil baru bisa keluar itu jam 5. Jadi kayak ketahan sejam lah di dalam kapal. Dan di kapal itu kita akhirnya tuh bisa sholat subuh dulu sebelum keluar. Akhirnya keluar dan gue tetap di mobil 7 gitu kan. Karena alhamdulillah tuh sosok gak ada lagi di mobil. Mobil belakang turun sampai akhirnya mobil gue turun. Nah keluar Merak itu kan akhirnya tuh mobil gue keluar tuh benar-benar keluar setengah 6 dan dari Pelabuhan Merak kita langsung pulang ke rumah nenek gue yang Jakarta Selatan. Itu kalau nggak salah nyampenya itu sekitar jam setengah 9 atau jam 9, gue lupa. Nyampe sana ada beberapa saudara gue yang langsung ya melipir sebentar mampir gitu terus pulang. Ada beberapa saudara gue juga yang stay dulu, termasuk keluarga gue. Nah keluarga gue ini pulangnya itu sekitar jam 4 sore gitu ya. Jam 4 sore pulang gitu kan ke rumah gue yang di Depok. Pulang karena dari situ ya udah ya, karena habis perjalanan jauh mungkin gue pikir ini capek perjalanan gitu kan. Ya udah gue mandi terus gue makan segala macem. Terus ya biasa main HP gitu kan, main HP maghrib gitu sholat. Habis sholat tuh gue ya udah biasa kan kayak ngelakuin aktivitas pada umumnya. Habis sholat isya gue tidur karena gue nggak capek banget gitu kan. Mungkin waktu itu gue mikirnya efek perjalanan jauh.
gue capek ya gue tidur. Itu kalau nggak salah udah jam 8. Tiba-tiba gue lagi tidur enak-enak kayak gitu, gue ada mimpi bang, mimpi lagi. Tapi ini mimpinya beda, bukan mimpi sosok kapal, tapi mimpi perempuan yang gue lihat di perjalanan pulang, yang di mobil. Yang nempel di kaca itu? Iya. Dan ternyata asumsi gue tuh waktu itu mikir dia ngikut gue sampai Jakarta. Karena di mimpi itu dia ngomong, kamu milik saya, kamu harus ikut saya. Dia bilang gitu ke gue. Nah di situ gue kebangun, gue langsung kebangun, kaget gitu ya, refleks bangun. Dan di situ gue langsung cerita ke ibu gue. Gue bilang kan, Bu, udah dapat mimpi ini. Mimpi apa gitu kan? Karena kan yang tahu cuma om gue kan, sama beberapa sepupu gue yang waktu itu lihat gue kalau gue lagi diobatin, ibaratnya diobatin lah ya bahasanya sama om gue. Kebetulan ibu gue tuh lagi nggak ada di tempat pada saat itu. Mimpi apa emang? Ya gue ceritain kan mimpinya. Oh ya udah, nanti biar ibu teleponin Ustadz kenalan keluarga gitu kan. Langsung tuh ditelepon sama ibu gue Ustadznya. Dan alhamdulillahnya Ustadznya bisa ketemu hari itu kan. Dan ibu gue juga nelfon om gue yang bisa kan. Dan akhirnya bang, malam itu juga gue balik ke rumah nenek gue di Jakarta Selatan jam 10 malam. Nyampe sana, kalau nggak salah, itu perjalanan 1,5 jam. Nyampe rumah nenek gue itu setengah 12 malam. Dan pas gue nyampe, itu udah ada om gue. Karena om gue, terus istrinya sama anaknya. Dan itu emang tinggal di situ, nemenin nenek kan. Terus ada nenek juga sama ada ustadznya. Nah kan karena gue pakai sepatu, gue tuh masuk paling akhir. Jadi ayah gue dulu masuk, ibu gue masuk, baru gue kan. Kita ngucap salam gitu kan, assalamualaikum gitu kan, salam gitu kan, dibukain lo sama tante gue. Ayah gue masuk, ibu gue masuk. Pas gue masuk nih bang, gue masuk, ustadz kan lagi duduk gini ya. Ustadznya jawab salam gue, waalaikumsalam sambil ngeliat gue. Ustadznya istighfar bang ngeliat gue. Langsung istighfar nih pas. Langsung istighfar ngeliat gue. Iya jadi kayak, assalamualaikum gitu kan, waalaikumsalam gitu kan. Terus lagi gini, astagfirullahaladzim gitu. Ya gue waktu itu mikirnya, emang gue seserem itu sampai diucapin istighfar gitu kan, sampai beristighfar gitu kan. Terus mungkin waktu itu, karena gue ngomongnya agak pelan gitu kan. Mungkin ustadz tuh denger, dia ngomong gini ke gue. Bukan kamu yang serem, tapi yang di belakang kamu. Oh di situ gue langsung berpikiran aneh-aneh. Apa yang di belakang gue gitu kan. Ya udah dari situ, akhirnya gue duduk di depan ustadznya. Langsung tuh bang, ustadznya tuh the point ke gue. Kamu dari mana dan kamu ngeliat apa? Kayak tahu gitu ya. Ya gue langsung ngomong kan. Saya habis dari Lampung Ustadz, saya ngeliat ini gitu kan. Dan itu juga semua diiyain sama keluarga gue yang ada gitu kan. Terus sosok yang gue lihat juga itu diiyain juga sama om gue yang bisa gitu kan. Karena kan om gue juga ngebantuin. Akhirnya dari situ itu kalau nggak salah ya, itu jam 12 atau setengah 1 gue lupa. Itu Ustadznya kayak mungkin komunikasi, tapi komunikasi tanpa media. Jadi dia kayak ngobrol langsung aja gitu sama sosoknya. Bang Maulana dalam keadaan sadar nih? Sadar. Jadi kayak ini ustadznya di sini nih. Gue tuh depan ustadz di situ. Tapi ustadz tuh bukan ngobrol gue, tapi dia ngobrol ke samping gue yang nggak di samping. Jadi dia kayak agak nyamping gini, ngobrol di sini yang nggak ada orang. Lalu berhadapan gitu ya? Iya, padahal kan kalau misalnya kayak gini kan, gitu. Nah ini kan gue. Ibaratnya gue ustadznya ini, gue POV ustadznya ya. Gue tuh depan-depanan sama gue sendiri. Tapi ustadznya ngelipir ke sini, di sini gitu kan. Ya udah dari situ ustadznya ngobrol sampai waktu itu gue ada satu kata dia yang bikin gue kayak kaget gitu ya. Dia kayak ada ngebentak, nggak bisa. Itu kata dia, nggak bisa. Nah terus kata ustadznya, akhirnya dari diskusi itu yang tadi kayak komunikasi gitu ya, komunikasi sama sosoknya itu. Ustadznya ngomong ke gue sama ke keluarga gue yang lagi nih, kamu tuh diincar. Jadi sosoknya ini tuh nyari tumbal, tapi bukan tumbal yang ditargetin. Jadi kayak misalnya nih ada orang, kan kalau misalnya tumbal pada umumnya kan, kayak oh nih orang, lu harus ke orang ini biar ini tumbalnya gitu kan, bahasanya gitu kan. Iya. Kalau dia enggak, dia kayak ada orang lewat, ibaratnya kayak mangsa empuk, ya udah, itu target dia. Jadi siapapun yang lewat dijadiin tumbal nih. Iya kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu gue mungkin masih bocah SMP gitu kan, anak-anak. Dia pikir kayak, oh ini mangsa empuk nih gitu kan. Bisa lah gitu bahasanya gitu. Dan dia pengen ikut ke Jakarta gitu kan. Dan waktu itu sosoknya kekeh gitu. Dia mau gua gitu kan. Makanya ustadznya ngebentak kayak tadi kan. Gak bisa gitu bahasanya.
Dan dari situ akhirnya katanya Ustadznya negosiasi lah sama sosok ini. Mau gimana. Akhirnya alhamdulillah itu gue mau dilepasin sama sosoknya. Tapi dengan satu syarat. Dia minta dipulangin. Sosok ini minta dipulangin ke tempat asalnya gitu. Iya, dipulangin ke Lampung. Dari situ gue sama keluarga gue yang lain bingung dong. Karena buat mulangin satu sosok doang harus ngeluarin budget kurang lebih 1 juta bahasanya gitu. Cuma kayak ke Lampung doang, kayak pergi nih. Udah udah nyampe. Udah kita pulang gitu. Ya ibaratnya kan sayang banget duitnya kan. Dan dari situ akhirnya negosiasi lagi tuh Ustadz ya. Dan akhirnya tuh Ustadznya bilang udah kita dapat kesepakatan kalau sosok ini bakal dilarung. Dilarung. Itu lumayan lama bang. Kurang lebih negosiasi itu sejam tuh. Pas udah kayak gitu, akhirnya gue tidur. Jadi semua nginep tuh. Orang tua gue nginep, gue nginep, sama Ustadz juga nginep. Tapi Ustadz tuh nggak tidur. Jadi Ustadz tuh kayak nyiapin ya bahasanya bahan-bahan yang buat dilarung lah gitu kan. Jadi kayak ada tampah gitu ya. Yang di dalam tampah itu ada bunga. Gue nggak tahu itu bunga apa aja. Terus ada mangkok yang isinya air. Gue nggak tahu itu air apa. Sama ada botol kecil. Ya gue juga nggak tahu itu botol kecil buat apa gitu kan. Akhirnya dari situ gue dibangunin jam 6. Gue dibangun jam 6 persiapan buat ke pantai. Kebetulan bang waktu itu kita ke pantai Ancol. Ya dulu Ancol belum seramai sekarang kan. Dan waktu itu kita ke Ancol dan kita milih spot yang paling sepi. Yang ibaratnya jarang banget lah orang di situ. Itu pagi-pagi ya? Pagi. Itu sekitar berangkat jam 6 nyampe Ancol itu jam 9. Dan ternyata bang, botol kosong yang seukuran tuh kayak air mineral gitu yang kecil. Lebih kecil bang, jadi kayak susu kotak yang ini ultra milk kecil tuh, yang segitu lah kurang lebih. Ternyata tuh botolnya diisi sama makhluk itu. Terus dilarung. Jadi kata Ustadznya, ya botol ini kemana, sosok itu bakal tinggal di situ. Dia nggak menutup kemungkinan dia nggak bakal ke Lampung juga. Jadi kayak sesuai ikutin arus laut aja gitu. Nah udah kayak gitu, kurang lebih itu proses hampir 30 menit. Pulang lah, 9:30 gitu kan pulang. Nyampe rumah nenek gue lagi tuh kurang lebih itu jam 1 atau setengah 2 gue lupa. Dan gue pikir ya bang, setelah acara melarung ini udah selesai tuh bang, nggak ada apa-apa lagi. Ternyata bang belum selesai. Jadi selesai dari Ancol ini ya, ngelarung ini, pas nyampe rumah nenek gue itu udah ada beberapa sepupu gue di depan gitu ya. Terus udah ada bak gede gitu yang isinya air, ada kembang, ada gayungnya juga. Terus ada kursi yang ini, yang kayak kursi pecel lele tuh, tahu kan? Iya. Yang kayak gitu. Udah ada kursi itu juga. Di situ gue dimandiin air kembang bang. Langsung. Jadi baru gue nyampe, gue langsung baju gue langsung dibukain. Gue cuma pakai celana pendek, gue langsung dimandiin air kembang. Saat itu juga. Selesai itu, gue nggak boleh bilas bang. Jadi udah air kembang itu, gue mandi air kembang, udah. Gue nggak boleh ngebilas. Sampai air asar gitu ya, sholat asar. Nah dari asar itu, kurang lebih jam 4, gue pikir lagi waktu itu ya. Abis mandi air kembang itu udah selesai. Masih belum bang. Ada katanya satu lagi yang harus dilakukan gitu ya, bahasa kata ustadznya. Yaitu, gue dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, gue di ruqyah full. Sampai selama itu di ruqyah ya? Gue di ruqyah dari jam 4 sampai jam 8. Gue di ruqyah tuh akhirnya gue di ruqyah segala macam. Yang tadinya posisi gue duduk, tiduran gitu kan. Udah gak sadarkan diri nih Bang Maul? Masih sadar. Di gue ruqyah masih sadar gitu kan. Tapi emang merasa kayak di diri gue tuh kayak ada yang keluar gitu. Jadi kayak yang tadi beban gue berat banget kan. Itu kayak pelan hilang, meluap dan akhirnya hilang, enteng. Karena sebelum
acara apa sebelum gua di Rukia ini, jadi kan gue balik dari pantai itu di mobil nih bang, gue ngerasa gue tuh lagi di tengah laut. Jadi kayak di mobil harusnya kan ke mobil ya getar-getar mobil gimana sih pada umumnya, tapi ini gue bukan getar bang, tapi kayak ngapung, jadi kayak Dikisahkan gini. harus ombak lah gitu ya. Iya kayak gitu, gue ngerasa di mobil kayak gitu. Akhirnya pas sudah acara apa Rukiah dari jam 4 sampai jam 8 ini, udah tuh bang, akhirnya kelar. Terus ternyata kenapa gue harus mandi kembang sebelumnya? Itu katanya orang zaman dulu mandi air kembang itu buat apa sih, menetralisir aura jahat lah bahasanya. Aura-aura negatif lah. Iya gitu kan. Tubuh kita gitu. Dan Rukiah itu juga ibaratnya buat ngelepasin juga gitu kan. Ternyata bang, sosok itu tuh bukan ngikutin gue bang, tapi udah nempel. Itu punya Bang Maul. Jadi ibaratnya sekiranya gue lama nyadar kalau ini sosok ibarat menumbalin gue, jadi bisa kapan aja ngambil, ibaratnya ya itu kita yang tidak bisa ikut ke alam gitu. Ya gitu. Untuknya kan gue sadar karena mimpi itu kan. Jadi langsung dibersihin semua gitu, dari mandi bunga, mandi air kembang gitu kan, sama di Rukiah segala macam. Dan dari after Rukiah itu bang, gue harus masih dipantau 2 minggu sama Pak Ustadz ini. Jadi selama 2 minggu gue dipantau, ibaratnya perkembangan gue nih gimana. Nah dari pengembangan itu dan alhamdulillahnya bang, sampai sekarang gue udah nggak didatengin lagi atau dimimpiin lagi sama sosok perempuan yang mobil ataupun yang kapal. Jadi udah ibarat udah lepas lah gitu. Udah benar-benar netral ya keadaannya Bang Maul sampai saat ini ya. Iya. Dan udah nggak mimpiin lagi nih sosok si wanita 2 ini. Udah nggak bang. Ya, ternyata nggak disangka ya, dari perjalanan itu ngikut sampai ke rumah nih. Jadi terornya benar-benar ngikut, penuh banget dengan teror nih. Dan nanti mungkin kita bakal lanjut di sesi pertanyaan Bang Maul ya. Ya Bang Maul, tadi kan berarti Bang Maul sampai saat ini kondisinya udah normal lagi nih ya. Iya bang. Dari semenjak mungkin bisa dibilang ketempelan ya sama si sosok si wanita ini. Dan pada saat awal mula Bang Maul di kapal itu memang nggak ada niat apapun ya. Nggak ada bang. Emang niatnya tuh pengen explore aja nih di malam hari itu jam 1-an ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan ternyata Bang Maul ngeliat ada keanehan nih. Iya. Dari sisi ruangan yang tadi Bang Maul bilang mungkin itu kru dari awak kapal itu ya. Ternyata ini emang ruangannya kosong nih. Emang kosong bang. Kenapa gue bisa bilang kosong? Karena ya awal kan gue di samping kapal itu kan rame-rame kan belakang gue. Terus pas gue ngeh ada yang lewat, itu suara langsung hilang bang. Oh tadinya awalnya Bang Maul dengar ada sumber suara nih. Ternyata pas dilihat atau baru ngeh nggak ada siapapun nih. Nggak ada siapa-siapa. Berarti ruangan itu emang kosong ya? Emang kosong. Nah ternyata pas ditelaah lagi, satu jalur itu hanya bisa 1 orang nih ternyata ya. Jadi kayak cuma sempit gitu bang, cuma bisa buat 1 orang doang gitu, nggak bisa lagi orang lewat. Kalaupun misalnya mau lewat nih ya, di antaranya kita dempet-dempetan atau 1 orang pasti ngalah. nyentuh badan kita gitu. Pasti nyentuh. Dan ternyata di sini nih yang bikin gernya pas wanita ini nengok ke arah Bang Maul tuh lehernya 360 derajat nih. Kepalanya dulu, baru badan. Itu dengan wajah yang Hancur nih. Hancur. Berarti jaraknya nggak jauh nih dari Bang Maul? Ya nggak terlalu jauh sih bang. Ya kapal seukuran kayak buat bisa 2 jalur gitu ya, 2 jalur. Sini kan ruangan-ruangan, ya gue di jalur sebelah sini, di sini ruangan, udah segitu doang. Dia nengok dengan tatapan matanya yang mungkin tajam atau gimana nih ke Bang Maul? Kayak gimana ya, kayak penculik gimana sih bang? Kayak orang mau nyulik tatapannya. Ya? Di situ Bang Maul nggak langsung bergegas lari atau gimana nih? Apa nggak bisa bergerak nih, nge-freeze nih? Langsung bang, langsung lari. Tapi gue nggak bisa lari, bukan nggak bisa lari ya. Ternyata gue lari di tempat. Seakan-akan nih kayak lari di tempat nih. Emang lari di tempat bang, bukan seakan-akan. Jadi kayak gue lari nih, gue lari. Tapi gue nggak nyampe ke belokan yang tadi. Dan ternyata emang gue kayak orang lari di tempat, emang gue lari di tempat gitu. Kayak ditahan nih. Kayak ditahan. Dan itu sama sekali nggak ada satupun orang lalu lalang nih. Nggak ada.
Dan kenapa gue bisa bilang, kenapa gue awalnya nanya itu musola apa bukan? Karena pertama itu karena gue liat ada, ibaratnya waktu itu gue mikir manusia gitu kan, ada orang di situ. Terus yang kedua, pintunya kebuka. Kayak gitu. Iya. Ternyata bukan nih. Bukan. Itu bukan musola ya. Hmm. Ternyata itu bagian dari ruangan kosong nih. Gitu. Kosong. Dan tadi kan pas ketemu kru kapal juga bilang kan, apa namanya, penumpang nggak boleh ke sana gitu. Iya. Ternyata emang Bang Maul nih salah belok nih, harus ke kanan nih ya, tapi ternyata Bang Maul ngambil arah ke kiri nih. Iya. Dan itu keluarganya Bang Maul nggak ada yang diteror atau ditampakin sama wanita ini ya, kecuali Bang Maul nih. Nggak ada bang. Tapi keluarga gue tahu karena gue cerita. Karena Bang Maul cerita. Karena cerita. Dan ternyata teror itu nggak sampai di situ ya. Enggak. Pas di mobil pun ini yang bikin gokil juga sih. Bang Maul melihat satu sosok yang nempel di kaca nih. Itu sosok wanitanya sama nih, jelas nih yang Bang Maul lihat nih. Iya, sosoknya perempuan dengan mata yang melotot dan gak ada kulit. Iya sih, nggak ada kulit nih. Kayak daging sapi gimana sih bang? Daging sapi yang di pasar-pasar tuh yang merah. Kayak gitu tuh. Tapi rambutnya ada nih. Rambutnya ada tapi kayak berantakan gitu. Kayak orang habis kebakar. Iya. Itu kondisinya langsung tep gitu di jendela mobil atau gimana nih? Iya bang, jadi nggak langsung kayak nggak gini bang. Jadi kayak pas ketokan kasar itu yang kencang, gua nengok gini emang udah ada gitu. Dia bukan yang ngagetin gitu. Emang udah ada. Nempel. Dan itu Bang Maul baru enggak nih, baru nengok nih mungkin ya, baru noleh lah ya. Karena waktu gue pikirnya ini kok ketukannya beda gitu kan. Karena kasar, ya gue langsung refleks nengok kan. Ya udah tuh gue langsung ngeliat sosok perempuan yang kayak gini gitu. Di kaca. Dan ternyata yang si sosok di kapal itu ngikut nih sampai ke rumah nih. Yang mobil bang, bukan yang kapal. Oh yang di mobil nih, yang malah ngikut ke rumah nih ya. Dan dia nggak mau pulang sendiri alias minta dianterin lagi gitu. Dan akhirnya Bang Maul mau nggak mau diruqyah nih sama Pak Ustadz ya. Iya, buat ngilangin aura jahat lah bahasa gitu. Aura jahatnya lah ya. Dan akhirnya syukur alhamdulillahnya keluar nih ya. Alhamdulillah. Dan hilang sampai saat ini. Dan ini pengalaman pertama kali ya pada saat masa zaman SMP-nya Bang Maul ya. Iya, itu pertama. Waktu datengin acara sepupunya nikahan di Lampung itu ya. Oke. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul udah berkenan lagi nih datang ke Dimensi Mistik ya. Iya, karena di sini juga tepat 1 tahun yang lalu Bang ya. Iya Bang. Maul pernah bercerita tentang temennya yang meninggal kecelakaan tunggal nih. Iya betul. Dan arwahnya gentayangan sampai neror Bang Maul juga nih. Iya. Dan buat kalian semua yang mau nonton ceritanya Bang Maul, kalian bisa scroll aja cari yang judulnya gue namain, di situ ada kecelakaan tunggal kalau nggak salah ya. Jadi yang belum nonton boleh ditonton. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul berkenan berbagi pengalaman horor. Iya Bang, sehat terus dan lancar rezekinya Bang ya. Amin, terima kasih Bang. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Ini terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Maul dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip. Dan gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih banyak Bang Maul. Ya, sama-sama Bang.